got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhaimin Iskandar dari kelas 2251A dengan NIM 2210501026 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Nah, sebelum kita membahas tentang perencanaan komunikasi, sebelumnya banyak sekali di luar sana yang perusahaannya atau organisasi yang sangat-sangat butuh dengan perencanaan komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan komunikasi. Adapun poin-poin yang kita akan bahas adalah yang pertama yaitu latar belakang perencanaan komunikasi, yang kedua mengapa perencanaan komunikasi itu penting, yang ketiga komunikasi planning, yang keempat kebijakan komunikasi, yang kelima komunikasi strategi, yang keenam ciri visi dari perencanaan, yang keenam yang ketujuh itu operasional perencanaan, kedelapan teori pendekatan, yang kesembilan sistem perencanaan, yang ke-10 masalah perencanaan komunikasi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang poin latar belakang perencanaan komunikasi. Latar belakang perencanaan komunikasi itu perencanaan komunikasi, proses strategi untuk merencanakan bagaimana pesan akan disampaikan kepada audiens target. Latar belakang meliputi beberapa mendalam tentang tujuan organisasi, target audiens, dan pesan yang ingin disampaikan, dan saluran komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua itu perencanaan komunikasi yang penting. Nah, pengaruh tujuan. Poin yang pertama itu pengaruh tujuan, membantu organisasi dalam menetapkan tujuan yang jelas, merancang pesan yang sesuai untuk pencapaian. Nah, yang kedua itu efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya waktu, uang, dan tenaga dengan merencanakan secara terstruktur dan terukur. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko, mengidentifikasi potensi hambatan atau tantangan komunikasi yang muncul, menyusun strategi untuk mengatasinya. Nah, yang keempat itu konsistensi, memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu konsisten dan semua saluran dan kepada semua orang audiens. Kelima, meningkatkan efektivitas, membantu pesan mencapai audiens target dengan cara yang efektif dan mempengaruhi beberapa pengaruh mereka sebagai yang diinginkan oleh organisasi. Keenam itu evaluasi, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi sehingga organisasi dapat memperbaiki dan mengoptimalkan strategi komunikasi di masa yang datang. Poin yang ketiga itu komunikasi planning. Planning atau perencanaan komunikasi melibatkan penyusunan strategi bagaimana penyampaian pesan secara efektif dengan audiens, sasaran, mencakup identitas tujuan, pertimbangan waktu dan frekuensi, serta penilaian potensi hambatan dan tantangan yang disampaikan dengan jelas, konsisten, dan cara sesuai dengan audiens yang dituju. Membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan memaksimalkan dampak upaya komunikasi mereka. Nah, yang keempat itu kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi adalah panduan atau aturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau pemerintah. Nah, untuk mengatur bagaimana informasi dan komunikasi itu dikelola, termasuk protokol standar dan prosedur yang harus diikuti. Ini bisa mencakup hal seperti komunikasi internal, anggota organisasi, komunikasi eksternal dan publik atau mitra, dan penggunaan sosial media. Ya, poin yang kelima itu komunikasi strategi. Nah, komunikasi strategi ada pendekatan yang direncanakan dan diselaraskan untuk menyampaikan pesan kunci kepada target audiens dengan tujuan mengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku, pengembangan pesan dan efektif, serta pemantauan dan evaluasi hasilnya. Yang keenam itu ciri visi dan perencanaan. Nah, adapun visi dalam perencanaan adalah gambaran jangka panjang tentang tujuan atau keadaan diinginkan di masa depan.
ciri-ciri visi perencanaan meliputi yang pertama itu jangka panjang. Nah, jangka panjang ini merujuk pada tujuan atau keadaan yang diinginkan dalam jangka panjang, seringkali dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Yang kedua itu inisiatif atau bukan ini inspiratif. Nah, jadi inspirasi ini merupakan visi motivasi menginspirasi untuk orang bekerja menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Jelas dan fokus. Nah, visi jelas dan fokus ini menggambarkan dengan jelas dan apa yang diinginkan dicapai. Nah, keempat, memotivasi dan mendorong perubahan. Visi harus mendorong perubahan atau memotivasi yang untuk bekerja untuk menuju tujuan tersebut. Yang kelima, konsisten dengan nilai dan identitas. Visi harus konsisten dengan nilai identitas organisasi atau individu yang merumuskannya. Keenam, itu merumuskan kemajuan. Visi yang harus diukur kemajuan untuk mengetahui apakah tujuan tersebut berhasil dicapai atau tidak. Yang ketujuh itu fleksibel. Nah, fleksibel ini biasanya bisa bersifat jangka panjang, namun harus fleksibel disesuaikan waktu, kondisi eksternal maupun internal yang mungkin terjadi. Yang ketujuh itu operasional perencanaan. Nah, itu poin yang ketujuh, operasional perencanaan. Adapun operasional perencanaan melanjut pada tahapan-tahapan konkret yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana atau strategi yang telah dirumuskan, melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama itu menetapkan tujuan dan terukur. Menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai relevan dan keterbatasan waktu. Nah, yang kedua, mengidentifikasi sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk tenaga kerja, modal, teknologi, dan lain-lain. Mengembangkan rencana tindakan, merumuskan rencana tindakan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat itu menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas dalam pelaksanaan rencana tindakan berdasarkan urgensi dan dampak terhadap pencapaian tujuan. Yang kelima, delegasi tugas dan tanggung jawab. Memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab telah didistribusikan dengan jelas dan anggota tim atau unit kerja yang terlibat. Yang keenam itu koordinasi dan sinkronasi. Memastikan koordinasi yang efektif antara sebagai bagian atau unit yang terlibat dalam implementasi rencana. Yang ketujuh itu monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan implementasi rencana serta mengevaluasi hasilnya, serta berkala untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Nah, kedelapan itu penyesuaian perbaikan, mengadopsi tindakan koreksi atau perbaikan jika diperlukan berdasarkan hasil pemantauan evaluasi yang dilakukan. Yang kedelapan itu teori pendekatan. Nah, teori pendekatan ini biasanya itu dalam konteks perusahaan nih. Contohnya, teori pendekatan mengacu pada pendekatan atau kerangka yang akan digunakan untuk memahami dan mengelola sebagai aspek organisasi. Ini melibatkan penggunaan teori-teori sebagai disiplin ilmu manajemen, ekonomi, psikologi, dan sosiologi dengan menganalisis memecah masalah dan dihadapi oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan konsepsional bagi pemimpin dan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya dan efektif. Yang lanjut, untuk yang ke-9 itu sistem perencanaan. Nah, di dalam sistem perencanaan ini banyak sekali poin-poin yang terdapat dalam sistem perencanaan. Yang pertama itu sistem perencanaan strategi, kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang panjang, melibatkan serangkaian proses terkoordinasi, termasuk yang pertama itu analisis lingkungan. Kita harus menganalisis lingkungan, faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi kita. Yang kedua itu penetapan visi dan misi. Penetapan visi dan misi jangka panjang misi organisasi baik untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas. Nah, yang ketiga itu penetapan tujuan dan sasaran.
menetapkan tujuan dan sasaran spesifik, terukur, dan dapat dicapai dengan relevan dan keterbatasan waktu. Yang keempat itu analisis SWOT atau menilai kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Yang kelima itu pemilihan strategi, memilih strategi yang sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi, seperti strategi pertumbuhan, diferensi, dan keunggulan biaya. Yang keenam itu pengembangan rencana aksi, merumuskan rencana tindakan yang dirinci untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dipilih. Yang ketujuh itu implementasi, melaksanakan rencana aksi tersebut dengan melibatkan seluruh organisasi dan mengelola sumber daya yang diperlukan. Yang kedelapan itu monitoring dan evaluasi, memantau kemajuan implementasi strategi serta mengevaluasi hasil secara berkala. Dan 9 itu penyesuaian dan perbaikan, mengadopsi tindakan korektif atau perbaikan jika diperlukan berdasarkan hasil dan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, poin ke-10 itu masalah perencanaan komunikasi. Setiap perusahaan itu mempunyai masalah. Perencanaan komunikasi merupakan tahapan penting dalam strategi pemasaran proyek. Adapun masalah yang mungkin timbul dalam perencanaan komunikasi termasuk ketidakcocokan antara target audiens dan pesan yang disampaikan, ketidakjelasan yang tujuh komunikasi, atau kurangnya pemahaman tentang saluran komunikasi yang efektif. Nah, mungkin teman-teman sekian pembahasan atau penjelasan tentang perusahaan atau perencanaan komunikasi. Saya Muhammad Iskandar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.